Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar pemrograman .NET ya. Di sini akan dibahas terkait konsep atau review gitu ya dari Object Oriented Programming pada C#. Namun kita akan lebih bahas lebih ke dasar-dasarnya saja. Nah, dalam perkuliahan ini semester genap ada koordinator lecture-nya, koordinator dosennya ada Pak Litmalam Ginting dari Departemen Informatika di S1, dan instrukturnya ada Kak Apria Teofani Nenggolan, juga departemennya dari Sarjana Informatika di VITE, Institut Teknologi Dalam. Dan kali ini yang akan membahas materi ini adalah saya merupakan junior. Di sini nama saya Tegar Arifin Prasetyo, kalian bisa panggil saya Tegar atau Pak Tegar atau Kak Tegar atau terserah kalian, yang penting kalian nyaman. Saya dari Departemen D3 Teknologi Informasi di VITE di Institut Teknologi Dalam. Kemudian untuk email dari Pak Litmalam ada ini, litmalam.ginting@dell.ac.id. Kemudian email dari saya ada tegar.prasetyo@dell.ac.id, dan email dari Kak Apria ada apria.nenggolan@dell.ac.id. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah apa itu Object Oriented Programming. Mungkin sebagian dari kalian atau sebagian dari teman-teman semua udah pernah mengalami Object Oriented atau pernah kuliah terkait pemrograman Object Oriented Programming. Di sini kita review. Jadi Object Oriented adalah merupakan sebuah gaya pemrograman atau pemrograman style atau paradigma pemrograman. Apa sih itu sebenarnya? Jadi paradigma pemrograman adalah cara kita menuliskan kode program. Jadi bagaimana cara kita menuliskan program, bagaimana? Kan ada tuh yang namanya procedural search. Di situ langkah-langkahnya jelas. Nah, kalau object oriented programming itu bagaimana? Nah, bagaimana cara kita menuliskan kode program, itulah yang disebut dengan gaya pemrograman atau paradigma pemrograman. Nah, object oriented itu merupakan salah satu dari paradigma pemrograman. Seperti apa object oriented programming? Nah, seperti ini. Dengan menggunakan object oriented programming, kita dapat menyusun semua kode programnya dan struktur data ke dalam objek-objek, Jadi semuanya kita anggap objek gitu ya. Semuanya kita anggap objek nantinya dalam object oriented programming. Kemudian objek adalah unit dasar dari pembentuk programnya. Karena semua dianggap objek, maka nanti objek yang akan memiliki peranan penting di sini. Kemudian di dalam objek kita bisa menyimpan data dan perilaku dari program. Jadi nanti kita cenderung tidak punya lagi variabel dan fungsi. Yang kita punya hanya nanti data dan perilaku atau behavior. Di sini nanti kita sebut datanya sebagai atribut. Kalau di C# atribut. Kemudian perilakunya kita sebut dengan method, gitu ya. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, objek yang kita buat dari object oriented programming itu bisa saling berinteraksi. Misalkan kita membuat objek 1, objek 2 sampai objek n. Dan objek-objek ini bisa saling berinteraksi satu sama lain, gitu ya. Kemudian kelebihan dari object oriented programming itu apa sih sebenarnya kan? Kelebihannya, kenapa nggak pakai procedural saja? Kenapa nggak pakai procedural programming aja? Gitu. Sebenarnya antara procedural dan object oriented itu sama-sama mempunyai kelebihan. Namun di sini kita akan membahas kelebihan dari object oriented saja ya. Kemudian kita langsung bahas. Yang pertama, kelebihannya ketika kita memakai OOP. Yang paling penting adalah lebih mudah untuk mempresentasikan sesuatu yang ada di dunia nyata atau yang akan kita program itu.
Misalkan kita pengen membuat sebuah user, dalam sebuah website misalkan. Nah, sebuah user ini akan lebih mudah diprogram ketika kita akan menggunakan bahasa OOP. Seperti itu. Mungkin gambar lain misalkan lebih enaknya seperti ini. Misalkan saya membuat program game Mobile Legend, gitu ya, Mobile Legend. Ketika saya juga main Mobile Legend, misalkan di Mobile Legend itu kan ada yang namanya MM itu kan biasanya pakai pistol, gitu ya. Dan misalkan di sini ada vector, misalnya ini pakai sarung tinju. Nah, misalkan kalau kita buat game dengan procedural search, kalau procedural search itu kan dieksekusi berurutan. Nah, misalkan kita punya sebuah program gitu ya, kalau misalkan procedural search, kita membutuhkan untuk mempunyai sebuah percabangan. Sebuah percabangan itu kan pasti nanti di sini ada looping gitu ya. If itu di sini loop. Nah, kebayang nggak kalau misalkan kita buat sebuah game, misalkan si MM ini menyerang si vector ini juga menyerang balik. Kalau kita pakai sebuah procedural search, maka programnya akan seperti ini. Misalkan MM sama dengan namanya siapa gitu, vector namanya siapa, Toco atau siapa, kemudian kita buat if MM misalkan di sini ada attack sama dengan tag gitu. Misalkan MM sama dengan attack, dia akan ketika MM attack, maka si vektornya akan berkurang nyamannya misalkan. Kemudian dibalas lagi ketika vektor menyerang, maka si MM-nya akan berkurang nyamannya misalkan. Seperti itu terus looping kan programnya akan sangat panjang gitu kan. Ini lebih enak kalau misalkan kita memakai OOP. Lebih enak ketika memakai OOP, kita hanya mendefinisikan objek-objek ini. Nah, objek-objek ini, objek-objek dan vektor ini akan saling berinteraksi. Jadi nggak perlu pakai prosedural yang sangat panjang itu. Ini gambarnya seperti itu. Lebih enaknya kalau kalian berlatih. Kemudian kelebihan selanjutnya apa gitu kan? Kelebihan selanjutnya adalah kekuatan dari object-oriented programming sebenarnya salah satunya terletak pada enkapsulasi dan abstraksi data. Apa ini enkapsulasi dan apa abstraksi data? Jadi, enkapsulasi itu sebenarnya memungkinkan data yang kita buat aman. Datanya aman. Aman dari apa? Aman dari sisi tidak bisa diakses sembarangan oleh bagian tertentu. Jadi, aman dalam artian tidak dapat diakses oleh bagian lain dalam program kita. Gitu ya. Kemudian abstraksi data itu apa? Abstraksi data itu misalkan dengan object oriented kita akan mudah menyembunyikan. Kalau abstraksi data itu menyembunyikan kerumitan dari program kita. Nah, karena nanti akan dibikin menjadi objek-objek tadi gitu ya. Jadi enkapsulasi itu aman dari data, dan abstraksi data itu menyembunyikan data. Mungkin seperti itu gambaran umumnya. Kemudian yang kelebihan selanjutnya ada reusability, artinya kita dapat menggunakan program kembali. Kita hanya membuat sebuah program segini misalkan, nah program yang ini kita bisa gunakan kembali di program yang lain yang kita definisikan. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah stabilitas dan ekstensibilitas. Jadi dengan OOP nantinya kita akan memudahkan developer atau programming ketika programnya itu menjadi lebih besar. Seperti itu gambarannya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah kemudahan pengolahan tadi ya. Misalnya pengolahan ini kan lebih mudah dan menggunakan OOP misalnya seperti itu. Kemudian konsep OOP juga digunakan oleh banyak framework. Misalkan ada framework Laravel gitu ya. Kalian udah belajar PHP, PHP itu misalkan, dan framework lainnya gitu. Biasanya mereka itu bisa digunakan dengan konsep OOP. Nah, selanjutnya
konsep object oriented programming. Mudah-mudahan kalian masih paham ya dari materi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, konsep dari object oriented programming itu seperti apa? Seperti apa nih? Seperti apa gitu ya? Nah, yang akan kita bahas, yang pertama kita akan fokus dulu di konsep dasar atau basic. Di konsep dasar itu nantinya kita akan belajar kelas dan objek, misalkan kita akan belajar atribut dan metode, kita akan belajar static method misalkan, dan lain-lain, nanti constructor misalkan, instructor misalkan gitu, dan lain-lain. Dan konsep advance-nya kita misalkan akan belajar ini inheritance itu apa sih gitu kan, abstraksi itu apa, dan lain-lain. Mungkin kita akan lebih bahas secara umum yang sering digunakan di OOPD pada sisap gitu ya. Kemudian kita akan bahas kelas dan objek, apa itu. Coba, misalkan teman-teman mungkin ada yang sudah paham, misalkan seperti ini. Saya buat ilustrasi. Mungkin kita coba lihat dulu ilustrasi yang ini. Mungkin kalian sudah ngebayang, ini adalah desain, atau teman-teman bisa bilang blueprint dari sebuah mobil, gitu ya. Nah, desain ini nantinya tentunya akan dibuat menjadi sebuah mobil gitu ya. Jadi dengan desain tadi itu akan menjadi acuan untuk membuat sebuah mobil. Dan mungkin saja misalkan kita mempunyai sebuah perusahaan yang produksi mobil, mungkin saja desain tadi tidak hanya digunakan untuk membuat satu mobil saja. Mungkin saja membuat beberapa mobil di dalam suatu perusahaan gitu ya. Mungkin saja perusahaan itu membuat sebuah banyak mobil dari satu desain saja gitu kan. Nah, mungkin ilustrasi ini bisa diterapkan pada konsep OOP gitu ya. Misalkan, jadi kalau kita lihat lagi desain ini misalkan kita sebut sebagai kelas. Nah, kelas ini adalah template atau blueprint untuk nantinya menjadi sebuah mobil atau sebuah objek. Nah, mungkin teman-teman bisa nebak, berarti objeknya apa? Objeknya adalah mobil, gitu ya. Nah, objeknya adalah mobil. Objek adalah implementasi atau instance, atau misalkan kita sebut biasanya instance gitu. Instance dari rancangan kelas tadi. Nah, kalau kita lihat mobilnya bisa banyak. Jadi kelasnya itu satu, bisa aja objeknya itu banyak. Misalkan kita dari desain satu, itu desain mobil satu, kita bisa membuat objek mobil banyak. Misalkan kita membuat ini objek satu adalah mobil satu, ini objek 2, mobil 2, ini objek 3, dan seterusnya sampai objek yang kita inginkan. Di dalam sebuah kelas bisa menampung banyak objek, nggak harus satu, gitu ya, paham ya? Kemudian ini adalah pengertian yang tadi saya jelaskan, ini adalah ringkasannya. Jadi kelas itu mempunyai arti blueprint atau template untuk membuat sebuah instance dari objek. Kalau tadi contohnya adalah kelasnya itu desain mobil. Nah, objeknya itu adalah mobilnya, gitu ya. Kalau contoh yang tadi. Nah, kelas itu mendefinisikan objek. Kayak desain mobil itu mendefinisikan objek yang akan kita buat. Misalkan desain mobil mendefinisikan mobil yang akan kita buat, seperti itu. Nah, kelas di sini dapat menyimpan data atau kita sebutnya atribut kalau di sisap, dan perilaku atau metode. Kita akan belajar terkait ini. Kemudian aturan penamaan kelas pada sisap seperti variabel. Misalkan tidak boleh mengandung angka misalkan 4 tidak boleh didahului angka maksudnya. Seperti itu. Dan di aturan penamaan di sisap itu case sensitive. Artinya huruf besar atau huruf kecil itu beda gitu. Artinya seperti itu. Kemudian kelas
dalam C# itu dibuat dengan menggunakan keyword class gitu. Jadi untuk membuat sebuah kelas kita gunakan keyword class hanya kecil, ingat ya. Kemudian objek adalah instance yang didefinisikan oleh kelas. Instance itu objek. Instance itu adalah objek. Objek yang didefinisikan oleh kelas. Mobil yang didefinisikan oleh desain mobil, seperti itu. Nah, mungkin saja kayak tadi, mungkin saja ada dalam satu kelas ada banyak objek. Jadi objek tidak dapat dibuat tanpa kelas ini. Catatan, objek tidak dapat dibuat tanpa kelas. Misalkan mobil itu tidak bisa dibuat jika nggak ada desain mobil. Seperti itu gambarannya. Kemudian objek itu bisa dibuat dengan menggunakan keyword new. Jadi kita kalau di C# pengen membuat sebuah objek, kita gunakan keyword new. Kemudian setiap objek dibangun dari data atau yang disebut atribut dan behavior atau yang disebut perilaku. Jadi setiap objek itu mempunyai data, misalnya data warna, rodanya berapa. Nah, behavior itu mobilnya itu bisa mengerem, misalkan bisa melaju dengan cepat, misalkan seperti itu metodenya. Seperti itu. Ini adalah sebuah contoh kode program di C#. Mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait kenapa sih harus seperti ini. Nah, biasanya kalau di C# itu ada yang namanya using system. Using system ini istilahnya itu mengartikan bahwa kita dapat menggunakan kelas dari sistem name class. Ini wajib, ini semi wajib sebenarnya sih. Semi wajib ada di kode program kita. Nah, namespace ini, namespace design class, namespace itu digunakan untuk mengatur kode kita dan menjadi sebuah kontainer. Kontainer atau wadah gitu ya. Kontainer atau wadah dari kelas dan namespace lainnya. Nah, misalnya kita namespace nih, kemudian kita buat kontainernya dengan kelas desain mobil gitu. Seperti itu ya. Nah, kelas ini juga kontainer. Kontainer atau wadah gitu. Wadah dari atribut dan metode biasanya. Nah, kemudian yang biasa di C# itu biasanya ada main ini wajib. Main ini adalah metode utama dalam program. Jadi main itu metode. Kalau nggak ada main biasanya nggak error programnya metode. Metode itu apa? Metode itu istilahnya fungsi. Nah, static ini digunakan agar metode main bisa dieksekusi tanpa harus membuat objek dari kelas. Dan void ini mengartikan bahwa tidak ada mengembalikan nilai apa-apa gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang wajib di C#. Ini semi wajib sih. Ini semi wajib, ini wajib biasanya. Nah, nanti kalian terbiasa kalau menggunakan C# gitu ya. Nah, ini kita udah, misalkan tadi kita kan lagi membahas kelas dan objek. Kalau kita pengen membuat kelas itu dengan keyword kelas. Nama kelasnya desain mobil. Nah, misalkan di dalam ini kita membuat sebuah objek dari kelas. Objek dari kelas adalah mobil sport misalkan. Ini objeknya. Kita membuatnya dengan kata keyword kunci new desain mobil. New class misalkan. New class adalah ini. Objeknya adalah mobil sport kalau di sini. Nah, console adalah kelas dari sistem namespace yang memiliki metode writeLine. Ini metode yang memiliki atau yang berfungsi untuk memberikan. Ini metode yang berfungsi untuk memberikan output atau print dalam bentuk teks gitu ya. Jadi nanti outputnya adalah kita buat mobil sport gitu. Seperti itu gambarannya, semoga masih bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah soal. Nah silakan pause videonya sebentar. Saat di pause, catat soalnya dalam selembar kertas. Setelah akhir sesi teori, buka e-course. Di sana akan ada post test terkait materi ini. Nah, ini adalah salah satu soalnya diambil dari video ini, dan di e-course nanti
hanya ada pilihan jawaban yang harus teman-teman pilih. Ini adalah soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nanti ada beberapa soal. Ini adalah soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan dicatat. Saya kasih waktu 10 detik. Pembahasan selanjutnya terkait atribut dan metode. Apa itu atribut dan apa itu metode? Kita bahas satu-satu. Tadi sudah dibahas secara umum. Di sini akan lebih jelas lagi. Atribut adalah merepresentasikan data atau keadaan dari sebuah kelas. Misalkan kita mempunyai atau sebuah objek gitu ya. Misalkan kita mempunyai sebuah mobil. Nah, mobil itu kan mempunyai banyak data. Misalkan data dari mobil itu ada warnanya apa, kemudian spionnya berapa gitu kan, rodanya berapa gitu, maksimum kecepatannya berapa. Nah, ini yang namanya atribut atau data dari sebuah objek. Nah, setiap kelas harus menetapkan atribut. Jadi setiap kelas itu mempunyai atribut yang akan menyimpan state, yang akan menyimpan data dari setiap objek yang diinstansiate dari kelas, ya. Nah, kemudian untuk metode sendiri adalah yaitu merepresentasikan perilaku atau behavior dari sebuah kelas atau objek. Misalkan kita mempunyai sebuah mobil, gitu ya. Nah, sebuah mobil ini mempunyai sebuah metode. Misalkan metodenya mobil ini bisa belok kiri, Mobil ini bisa belok kanan. Mobil ini bisa jungkir balik misalkan. Buat canggih sekali jungkir balik, gitu ya. Kemudian mobil ini bisa mengerem, melaju, rem, gitu ya. Seperti itu contohnya. Kemudian setiap objek yang diinstansiate dari sebuah kelas memiliki semua metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Nah, kita langsung masuk contoh aja. Misalkan nih kita mempunyai sebuah mobil, ini mobil sport mungkin, mobil sport. Nah, mobil sport ini mempunyai data kan, mempunyai data apa sih? Data baja. Misalkan nama dari mobil ini apa, Ferrari atau Toyota 86 atau New Flux atau apa gitu ya. Brandnya apa? Yaitu mobil ini pasti memiliki warna, memiliki kecepatan, dan memiliki maksimum penumpangnya berapa. Misalkan penumpangnya ya 1, 2 misalkan, 2 aja misalkan. Itu adalah data atau atribut. Nah, mobil ini juga mempunyai metode kan pastinya. Mempunyai metode misalkan yaitu bisa menambah kecepatan, jadi tambah cepat gitu kan. Mengurangi kecepatan, bisa mengerem gitu ya. Bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa putar balik. Nah, seperti itu metode. Metode adalah fungsi. Kayak fungsinya mobil itu apa sih? Nah, ini fungsi mobil seperti ini. Salah satu gambarannya. Kemudian ini adalah sebuah source code sederhana. Dari sysap kita harus mempunyai using system buat semi wajib. Kita namespace, misal kita buat kelas mobil. Yang atribut sama metodenya mana nih? Kita lagi bahas atribut sama metode. Ini namanya atribut yang ini. Atribut. Kita membuat color warnanya dari mobil merah. Kita juga membuat maksimum kecepatan, ini juga metode. Maksimum kecepatan, ini juga metode. Ini juga atribut, metode. Atribut. Maaf, ini maksimum kecepatan adalah atribut. Kemudian metodenya mana? Metodenya kita definisikan seperti ini. Metodenya ini. Ini metode ini. Metode itu sebenarnya adalah sebuah blok code yang hanya berfungsi, yang hanya berjalan ketika dipanggil. Nah, metode ini sebenarnya ini tulis dulu, block of code. Nah, metode digunakan untuk melakukan aksi tertentu, dan metode biasa disebut sebagai fungsi. Kita mengonstruksi metode bertujuan agar kode yang kita buat dapat digunakan berkali-kali. Ini bisa reusable. Yang dapat digunakan berkali-kali ketika dipanggil. Metode itu didefinisikan dengan nama, diikuti dengan tanda kurung. Paham ya?
Nah, misalkan kita membuat sebuah metode belok kiri, maka kita buatlah, kalau ada metode belok kiri, kita buat mobil akan belok kiri, gitu ya. Kemudian metode ini kita bisa panggil seperti ini. Sebelumnya kita buat objek baru namanya mobil sport. Nah, mobil sport dot metodenya kita taruh metodenya di sini, maka ini outputnya akan seperti ini. Nanti kalau di run mobil akan belok kiri. Nah, kemudian mobil yang mana? Nah, ini keterangan mobil.spot.color, colornya merah, mobil yang warna merah. Mobil yang mempunyai maksimal kecepatan berapa? Nah, itu kita panggil yang ini. Mobil yang mempunyai kecepatan 2000 km per jam, misalkan seperti itu. Ini adalah atribut dan metode. Kemudian untuk materi selanjutnya, inheritance, atau yang disebut, kita akan belajar terkait pewarisan. Ini pewarisan dalam bahasa Indonesia. Nah, konsep ini sangat penting di OOP. Sangat penting di OOP, sekali lagi sangat penting di OOP, dan banyak sekali digunakan di dunia OOP. Jadi, konsep ini memperkenalkan untuk mengorganisasi kelas-kelas agar nantinya terhindar dari redundance atau duplikasi, ya. Duplikasi. Tuh, contohnya seperti ini. Misalkan saya mempunyai dua kelas circle atau lingkaran, atau kelas silinder tabung. Nah, kalau kita ingat, bentuk silinder itu adalah seperti ini kan. Bentuk silinder itu adalah seperti ini. Jadi terdiri dari dua lingkaran yang dihubungkan dengan persegi panjang sebagai connectingnya. Atau penampangnya itu kan nanti persegi panjang seperti ini dikasih lingkaran seperti digulung jadi seperti ini. Nah, ini lingkaran, jadinya tabung. Nah, jadi kalau lingkaran itu bangun datar, ini bangun datar. Kalau ini namanya bangun ruang, kita udah belajar di SMA kan, SMP lah, bangun ruang. Jadi bangun ruang yang ini dibuat di antara dua buah lingkaran tadi ya. Jadi ketika kita buat kelas silinder, kita itu bisa mewariskan beberapa sifat dari circle. Kita bisa memanfaatkan sifat-sifat dari circle sebenarnya. Seperti kalau di circle itu ada get radius gitu ya. Atau kita bisa mendapatkan luasnya. Dari circle itu kita bisa mendapatkan luas lingkaran gitu ya. Nah, kalau di silinder, gimana cara kita menghitung kolom? Nah, kalau di silinder kita kan bisa menghitung kolom sama dengan luas lingkaran dikali tinggi, gitu ya, dikali T tinggi. Nah, kalau kita mau menghitung silinder, kita nggak usah lagi membuat kelas menghitung luasnya, tapi kita bisa memanfaatkan cara untuk menghitung luasnya dari kelas circle. Kita memanfaatkan luas dari kelas circle ke sini, nggak usah buat metode lagi, kita memanfaatkan yang udah ada di kelas circle. Seperti itu gambarannya. Jadi kita nggak usah membuat ulang, kita hanya mengambil saja dari kelas circle. Menghitung kelilingnya juga seperti itu. Jadi OOP itu sebenarnya akan selalu seperti itu. OOP akan selalu seperti ini, paradigmanya. Jadi kita nggak usah membuat kelas baru, tidak selalu membuat metode-metodenya dari awal, tapi kita tinggal menurunkan metode dari kelas lain, sehingga kita bisa membawa metode yang diturunkan ke dalam kelas atau sifat-sifat dari kelas yang akan kita turunkan tersebut di kelas silinder ini. Seperti itu gambarnya. Semoga masih bisa dipahami teman-teman semua. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah terkait abstraksi.
Tadi di awal kita sudah belajar abstraksi itu apa terkait menyembunyikan suatu data. Nah, misalkan di sini saya ilustrasikan saya mempunyai shape, rectangle, dan circle gitu ya. Nah, misalkan di sini ada 3 kelas, di mana shape adalah bentuk. Kelas bentuk ini diturunkan ke kelas rectangle. Turunannya ke kelas rectangle dan circle gitu ya. Nah, di sini shape ini merupakan abstrak class. Abstrak class. Apa itu abstrak class? Jadi sebenarnya kalian bayangkan saja. Misalkan saya bilang, coba hitung luas dari bentuk. Coba hitung luas dari bentuk. Nah, pasti kalian tidak tahu kan? Dan akan bertanya-tanya. Karena pasti kalian akan menanyakan selanjutnya, bentuknya apa? Misalkan kotak atau segitiga, baru kalian bisa menjawab luasnya apa. Kalau segitiga berarti luasnya alas kali tinggi misalkan. Nah, disinilah abstrak itu berperan. Jadi, abstrak itu hanya mendefinisikan kalau bentuk itu pasti dia itu punya luas, gitu ya. Keliling juga sama. Tapi, saya belum tahu juga implementasi seperti apa di SAP misalkan seperti itu. Tapi nantinya setiap kelas setiap shape yang menurunkan kelas abstrak tersebut, misalkan rectangle gitu ya. Dia itu kan mempunyai bentuk kotak. Dia itu menurunkan dari kelas SAP-nya. Nah, karena menurunkan kelas rectangle ini akan mempunyai semacam kontrak dengan si base kelasnya, dengan si yang menurunkan tadi. Jadi saya harus mendefinisikan metode-metode yang ada di shape itu, color, get area. Di rectangle juga harus ada get area gitu. Jadi sehingga di rectangle itu bisa menghitung luas areanya gitu ya. Gitu. Dan kalau misalkan get area-nya itu tidak ada, maka akan terjadi error. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi gambarannya kita mempunyai sebuah abstraksi kelas. Ini adalah sebuah abstrak kelas yang kita belum tahu apa. Tapi ketika abstrak itu kita turunkan kelas menjadi kelas rectangle misalkan. Nah, kelas rectangle ini akan menurunkan juga metode yang ada di shape. Misalkan metode shape get area. Di sini juga di kelas turunnya ada get area. Sehingga kelas turunannya rectangle ini, kelas turunannya yang bernama rectangle ini akan mempunyai luasnya. Sehingga kalau ditanya luas dari kotak berapa? Wah, kita bisa jawab luas dari kotak adalah sisi kali sisi misalkan gitu ya. Oke, seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian lanjut soal lagi. Ini soal nomor 3. Silakan pause videonya dan catat soalnya. Saya kasih waktu 10 detik ya untuk mencatat soal ini. Saya bacakan aja. Inheritance merupakan konsep yang sangat penting di OOP dan banyak sekali digunakan di dunia OOP. Jadi konsep ini memperkenalkan untuk mengorganisasi kelas-kelas agar nantinya terhindar dari apa gitu ya. Saya jawab ya. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor merupakan spesial metode yang digunakan untuk menginisialisasi suatu objek. Nah, konstruktor ini dipanggil ketika sebuah objek dibentuk. Jadi ketika objek dibentuk, otomatis konstruktor itu dipanggil. Nah, konstruktor ini memiliki nama yang sama, garis bawah ini. Memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Konstruktor itu tidak mempunyai return type, artinya tidak mempunyai nilai kembalian. Kemudian, jika konstruktor tidak dibuat, maka sistem akan menyediakan default konstruktor. Jadi sebenarnya, walaupun kita nggak buat konstruktor, itu di C# itu akan dibuat defaultnya. Kemudian, good programming practice, sebaiknya sediakan minimal 1 konstruktor. Minimal. Dan multiple konstruktor itu artinya adalah satu kelas memiliki lebih dari 1 konstruktor.
Kemudian contohnya seperti ini. Nah, konstruktor itu gunanya untuk apa? Kan tanya-tanya kan tadi. Misalkan konstruktor ini berguna untuk ketika kelasnya pertama kali di instance metode konstruktor itu akan dijalankan sekaligus. Seperti itu gunanya. Misalkan nih di dalam sini, misalkan saya punya kelas mobil. Nah, konstruktornya mana? Konstruktornya ini. Ini konstruktor method. Ini namanya sama kayak dengan nama kelas. Kemudian di dalam konstruktor method kita bisa merubah string model yang ini. Kita bisa rubah Avanza. Nah, ketika konstruktornya tidak didefinisikan seperti ini, untuk model yang ini tidak bisa diubah ke Avanza, hanya model aja gitu. Nah, konstruktor ini ketika dibuatlah sebuah objek baru, misalkan mobil tipe keluarga, ketika kelasnya itu menginitiate objek baru ini, maka si konstruktor ini akan otomatis dipanggil. Hai konstruktor mobil, itu dipanggil. Jadi di sini tinggal mobil tipe keluarga turn left, ini metodenya, tinggal mobil akan belok kiri. Kemudian mobil yang mana? Mobil tipe keluarga merek. Mobil tipe keluarga modelnya ambil yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Itulah fungsi konstruktor sebenarnya. Jadi outputnya nanti mobil akan belok kiri dan mobil tipe keluarga merek, mobil tipe keluarga model yang ini sama dengan Avanza. Gitu gambarnya. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya adalah polimorfis. Selanjutnya tentang polimorfisme. Nah, kalau kita lihat dulu dari kalimatnya dulu ya. Poli itu dalam bahasa Indonesianya kan artinya banyak. Dan morfis itu artinya bentuk. Jadi artinya itu bentuknya banyak gitu ya. Jadi bentuknya itu bisa lebih dari satu. Nah, apa kaitannya dengan OOP gitu ya? Apa kaitannya dengan OOP? Jadi kaitannya adalah sebuah objek, misalkan sebuah objek itu bisa mempunyai banyak bentuk, gitu ya. Nah, kayak tadi di contoh sebelumnya di set itu kan tadi gimana caranya menghitung luas di set gitu kan, Nah, itu kan bisa menggunakan dengan cara menurunkan setnya. Misalkan menjadi rectangle, menjadi circle gitu kan. Jadi set ini bentuknya bisa banyak. Misalkan set itu bisa jadi rectangle, bisa jadi circle, atau misalnya di rectangle sendiri itu dia mungkin bisa mempunyai dua metode yang sama. Misalkan get area, tapi dengan cara menghitung yang berbeda. Jadi ini merupakan kemampuan sebuah objek yang memproses sebuah metode yang sama namun dengan cara yang berbeda. Mungkin seperti itu pengertian tentang polymorphism. Semoga masih bisa dipahami. Semoga kita lanjut ke materi berikutnya. Kemudian materi selanjutnya adalah access modifier atau hak akses ya. Hak akses yang diberikan kepada metode atau kelas yang bertujuan untuk menjaga integritas, dari data ketika ingin dia akses oleh objek lain. Nah, di sisap itu access modifier ada 4 gitu ya. Yang pertama kita bahas public. Public itu adalah kode yang memperbolehkan akses untuk semua kelas. Maksudnya semua kelas kodenya bisa diakses oleh semua kelas di luar kelas atau di dalam kelas. Misalkan nih, ini saya buat kelas mobil di sini. Kemudian saya buat public. Di sini ada public kan, public string model. Ini string model. Kemudian saya buat kelas lain.
kelas program. Nah, ternyata yang model ini saya panggil di sini. Artinya ini kan dipanggil di luar kelas mobil, dipanggil di luar kelas mobil, gitu ya. Jadi bisa nih. Jadi si public ini bisa dipanggil di luar kelas mobil. Tapi si public ini juga misalkan setelah public ini ada code itu juga bisa dipanggil di dalam kelas atau dipanggil di luar kelas. Itulah public. Kemudian akses modifier yang selanjutnya pada sistem ada private. Private ini kode yang hanya bisa diakses dalam kelas yang sama. Nih, dalam kelas yang sama. Misalkan ini saya buat kelas mobil nih. Ini private buat string model. Nah, modelnya ini hanya bisa dipanggil di dalam kelas saja, di dalam kelas mobil saja. Misalkan kalau di sini saya buat kelas program, kemudian saya panggil ini konsol, creator konsol di sini, terus panggil dot model, itu nggak bisa karena ini private. Private ini hanya akan diakses oleh di dalam kelas saja yang didefinisikan. Gitu, paham ya? Kemudian akses modifier yang selanjutnya adalah protected dan internal. Untuk protected ini adalah membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Jadi mirip private. Nah, tapi bisa diakses di subkelasnya atau anak kelasnya gitu. Memiliki sifat yang tidak dapat diakses dari luar. Ini juga mirip kayak private, nggak bisa diakses dari luar kelas, tapi bisa diakses dalam kelas atau turunan kelasnya. Paham ya? Kemudian untuk modifier akses internal, yaitu membuat kelas hanya dapat diakses dengan kode ataupun asal pada sampel yang sama. Internal yang digunakan untuk menentukan bahwa akses terbatas pada sampel saat ini sehingga tipe atau anggota dapat diakses oleh kode apapun dalam sampel yang sama, tetapi tidak dari sampel yang lain. Internal ini jarang digunakan, tapi dipahami aja, gak apa-apa. Paham ya? Kemudian ada enkapsulasi. Nah, dalam bahasa pemrograman itu enkapsulasi biasa diartikan dengan membungkus. Bukan hanya membungkus, akan tetapi juga melindungi. Melindungi apa? Melindungi apa yang di dalamnya. Apa yang di dalam program. Jadi enkapsulasi itu kayak keamanan data. Nah, jadi dengan demikian enkapsulasi bisa diartikan membungkus beberapa member pada kelas dan melarang akses ke dalamnya. Enkapsulasi diimplementasikan bisa menggunakan akses modifier dan biasa private ini di private biar benar-benar aman, nggak bisa diakses dari kelas lain gitu. Jadi arti dari enkapsulasi itu kita memastikan data sensitif disembunyikan dari user. Kemudian untuk mencapai hal tersebut kita definisikan dengan akses modifier private. Kemudian seperti itu untuk enkapsulasi. Semoga masih bisa dipahami. Dan yang selanjutnya adalah interface. Dan kalau interface ini merupakan beberapa fungsi yang dikelompokkan yang dapat diimplementasikan oleh suatu kelas. Interface ini kita gunakan untuk membuat program yang mana komponen di dalamnya tidak terikat satu sama lain. Yang berarti untuk membuat perubahan pada tiap komponen dalam program akan lebih mudah dan mempunyai lebih sedikit, bahkan tidak ada dampak pada komponen lain. Jadi pengertian interface itu sebenarnya seperti ini. Mana ini kursornya? Interface itu sebenarnya adalah beberapa fungsi yang dikelompokkan seperti kelas. Namun fungsinya berbeda gitu ya. Jadi cara lain kayak interface itu kayak abstraksi di C#. Nah, cara lain abstraksi itu adalah dengan interface. Beberapa fungsi yang dikelompokkan seperti kelas, namun fungsinya berbeda. Nah, ini fungsinya itu dikelompokkan seperti kelas, namun fungsinya itu berbeda.
Nah, fungsi interface-nya itu adalah seperti ini, memudahkan pengubahan komponen dalam program dan ketidakterikatan antar komponen itu jadi hal yang penting. Jadi antar komponen itu tidak saling terikat. Itu fungsinya interface. Kemudian contohnya seperti ini. Misalkan kita nyatakan sebuah sekolah membutuhkan banyak guru. Misalkan ada guru bahasa Indonesia, guru matematika, ada guru bahasa Inggris misalkan. Nah, berarti siapapun yang memiliki kemampuan guru tersebut bisa mengisi kedudukan sebagai guru tersebut di sekolah gitu kan. Nah, namun suatu ketika apabila ada kejadian si guru tertentu, misalkan guru bahasa Indonesia, tidak bisa menjalankan tugasnya karena sakit atau bahkan keluar dari pekerjaannya di sekolah, maka kita dapat mengganti posisi guru tersebut, guru bahasa Indonesia, dengan siapapun yang bisa menggantikan posisinya. Artinya sekolah tetap bisa berjalan tanpa harus bergantung pada satu guru saja. Begitulah konsep interface pada pemrograman, gitu ya. Jadi misalkan guru ini keluar ya tidak akan mempengaruhi sekolah tetap jalan gitu. Kemudian ini adalah deklarasi interface. Sintak penyusun interface hampir sama dengan kelas. Gini ya kalau kita lihat. Namun fungsinya berbeda. Kelas yang didefinisikan sebagai interface biasanya dimulai dari huruf I. Ada I-nya di sini, di mobil. Pada deklarasi namanya. Nah, metodenya itu bersifat abstrak. Nah, di interface ini member dari interface itu bersifat public. Jadi artinya tidak perlu menambahkan akses modifier ke dalam member interface karena public tadi. Paham ya? Kemudian ini ada soal. Silakan pause videonya sebentar. Ini adalah soalnya. Akses modifier yang hanya bisa diakses dalam kelas yang sama adalah apa tadi? Oke. Selanjutnya adalah desain OOP. Nah, untuk membuat sebuah program kita biasanya mendesain OOP dulu. Nah, unit paling dasar dari desain OOP adalah kelas dan objek sebenarnya. Dan objek. Nah, desain OOP ini prosesnya bertahap. Desainnya mungkin tidak langsung sempurna. Karena kita mendesain pasti tidak langsung sempurna, tapi pengennya sempurna. Nah, langkah pertama untuk mendesain OOP itu adalah mengidentifikasikan dan memecahkan permasalahan bisnis. Gitu. Intinya untuk mendesain suatu OOP ya kita mengidentifikasikan atau meneliti permasalahan yang kita tinjau. Jangan nimbang bahasa pemrograman terlebih dahulu, ini akhir-akhir saja. Yang pertama adalah kita mengidentifikasikan permasalahan bisnis. Kemudian prinsip ketika mendesain sebuah kelas selalu berikan pengetahuan seminimal mungkin ke user bagaimana bagian dalam sebuah kelas. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita menggunakan prinsip-prinsip minimal interface. Prinsip minimal interface seperti ini. Ada 3, berikan kepada user apa yang benar-benar dibutuhkan. Apa yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah desain kelas dari sudut pandang user. Kemudian desain kelas berdasarkan requirement dan desain dengan orang-orang yang benar-benar akan menggunakannya. Ini digarisbawahi, orang-orang yang benar-benar akan menggunakannya. Misalkan seperti apa? Seperti ini misalkan. Dan kalau kita mau desain OOP, kita tinjau dulu. Ini kalian tahu aplikasi apa? Yang adalah aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek ini sangat terkenal di kota-kota besar, gitu ya, kota besar. Nah, usernya siapa gitu. Tapi misalkan kalau kita pengen desain OOP gitu, kita tentukan dulu permasalahannya. Misalkan dulu sebelum Gojek itu dibuat, permasalahannya hanya pengen bahwa si usernya dapat naik ojek secara online. Itu kemudian kita desain di sini, tentukan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh user, yaitu ojek online misalkan. Nah, gitu dari sini. Seperti itu gambarnya. Kemudian berkembanglah ke ada GoFood, ada Gotagian. Ini juga saling berkaitan antara GoFood dan GoRed kan saling berkaitan. Ini objek-objek ini saling berkaitan. Itulah OOP, gitu ya. Kemudian setelah menentukan objek yang tadi, kita harus menentukan objek behaviornya. Kelakuan apa yang harus bisa dilakukan oleh objek. Misalnya kan kayak tadi, kayak objek online. Apa yang bisa dilakukan objek online tadi?
gimana gambar motor ya. Nah inilah pokoknya. Ini misalnya ini motor, apa yang bisa dilakukan oleh motor ini yang online tadi bisa menghampiri sebuah usernya. Misalkan usernya terdapat di sini, nah si motornya ini diarahkan melalui GPS menuju ke arah si usernya ini. Nah itulah salah satu pelakuan dari objek online tadi. Jadi seperti ini. Setelah user ditentukan, maka menentukan behavior dari suatu objek tertentu. Nah kita kan tadi udah menentukan objek online. Nah berarti yang objek online ini kelakuannya gimana? Kelakuannya ini adalah bisa menghampiri si user tadi dengan API GPS gitu ya. Nah kemudian dari sudut pandang user, tentukan tujuan dari setiap objek dan apa yang harus dilakukan supaya tujuan tercapai. Paham ya? Kemudian ada pilar-pilar dari OOP. Yang pertama kita sudah belajar tentang enkapsulasi. Ini tentang keamanan data. Keamanan data, di mana tidak sembarang. Maksudnya data itu tidak harus diakses di dalam kelas, atau mungkin hanya bisa diakses di dalam kelas. Keamanan data gitu. Kemudian ada inheritance, ada pewarisan ini. Kalau pewarisan ini artinya adalah kodenya reuse, dapat digunakan kembali. Ada polimorfisme, ini bentuknya banyak tadi ya, kalau kita sudah belajar bentuk banyak. Nah, bagaimana sebuah memperlakukan objek dengan cara yang sama? Maksudnya memperlakukan objek dengan cara yang sama. Kalau tadi kan contohnya, misalkan kita punya set. Di set ini kan ada rumus luas, misalkan ada rumus volume. Nah, di polimorfisme tadi kan ini bentuknya banyak, misalkan ada bentuknya ini kotak dan ada bentuknya yang lingkaran misalkan. Nah di dalam memperlakukan objek dengan cara yang sama, maksudnya di kotak ini juga ada fungsi atau metode luas. Di sini juga ada metode volume, luas persegi, luas volume, luas aja keliling harusnya keliling karena bangun datar. Ini juga sama, metodenya ada di sini, metode yang sini diturunkan, polimorfisme gitu ya. Kemudian ada static class. Kelas pada bahasa pemula C# dapat dideklarasikan sebagai kelas, yaitu dengan menambahkan keyword static. Jadi tidak memerlukan keyword new, ini tidak perlu ketika membuat objek dari kelas tertentu. Nah, static class hanya dapat berisi static member. Static member berarti maksudnya atribut dan metodenya bersifat statik gitu ya. Kemudian tidak dapat di-instantiate, tidak dapat diturunkan karena statik itu tertutup. Yang namanya statik kan sama terus gitu ya. Sangat berguna untuk menggabungkan properti logika dan metode. Ini adalah deklarasi sederhana dari statik. Di dalamnya, misalkan kita punya atribut atau metode harus bersifat statik gitu ya, paham ya? Dan ini adalah salah satu contoh class method yang berisi properti dan metode yang digunakan untuk operasi matematika. Yang berikut adalah contoh static method dan properti pada bahasa pemrograman C#. Misalkan min-mat-p menunjukkan konstanta, tapi metode E merepresentasikan bilangan natural logaritma E, metode marks untuk return length of its two argument gitu ya, dan bisa dibaca sendiri. Ini adalah salah satu metode. Kemudian ada static method, ada static class, juga pasti ada static method. Kayak dalam kelas pasti ada static method. Nah, setiap kelas juga selalu berisi metode static. Jadi static method itu dideklarasikan dengan menggunakan keyword static juga. Metode yang bersifat static hanya mengakses member yang bersifat static. Artinya static method tidak dapat mengakses data member yang bersifat non-static. Gitu ya. Misalkan di sini kita membuat kelas static, kalau kita pengen di dalamnya kita pengen menambahkan metode, maka harus ditambahkan keyword static. Karena tadi kalau kita menggunakan static class, maka di dalamnya atribut sama metodenya juga harus static. Seperti itu gambarannya. Kemudian ini juga ada soal, silakan pause sebentar. Soalnya adalah
Kelas pada bahasa pemrograman C# dapat dideklarasikan sebagai kelas statik. Itu dengan cara menambahkan keyword apa, gitu ya. Ini adalah referensinya. Kemudian terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar teman-teman.